Pintar ngibul. Boleh Pak Bombo. Ada Tia. Referensi kok. Ya sudah, kamu ya referensi yang Pintar kamu, nipu, pintar otak nipu. sakit. Ya. Silakan, Oke, silakan. itu kita baca dari Bom klasik, kita baca stopnya saya aja. Ya, oke, silakan. Biar saya yang baca ya, kan Bom sudah capek. Ngemil aja Bom, saya yang baca. Saya udah baca. Tidak. Kamu tahu Iya. mengerti setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya? Iya, kita bacalah isinya. Maka datanglah Tidak, firman maksudnya Tuhan. kamu mengerti nggak artinya? Ya, makanya kita baca, kita kaji sama Bom kan. Ya. Maka Ya. ini kan firman Tuhan loh, bukan main-main ini kan. Iya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, firman Tuhan loh ya, dicatat ya, bukan firman siapa-siapa Ya. ini. Hmm. Ya. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Naik. Naik lagi. Mana tidak tuh? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, naik. Apa? Naik terus, biar menarik. Naik lagi, pelan. Ya. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, seorang. ya, dan ia tidak kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melakukan kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya. Ini mulai masuk ini ya. Tidak mencemari istri sesamanya, arti tidak boleh berzina kan? Dan tidak menghampiri perempuan waktu cemar berkain. Mungkin haid mungkin maksudnya. Oke, naik. Naik sedikit 7 nyombom. Tidak menindas dituju. Tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Ya kan? Bagus kan? Tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar. Ya kan? Artinya memberi makan orang miskin kan? Memberi pakaian kepada orang telanjang, ya kepada orang miskin, bagus. Tidak memungut bunga, uang atau mengambil riba. Ya. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak boleh berlaku curang, mungkin mengurangi timbangan dan segala macam kan. Melakukan hukum yang benar di antara mana tadi? Mana tadi? Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar. Bom dikasih naik terus. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba ya, menjauhkan diri dari kecurangan. Entar dulu, berarti nggak boleh makan riba juga kan? Makanan orang lapar, memberi mana tadi? Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Naik lagi, sedikit lagi mau selesai. Bang Syariah. Ya, mana tadi? Dari Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau ia melahirkan, sedikit lagi. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu apapun, naik sedikit lagi selesai nih. Sedikit lagi. Sabar. Ya, walaupun ayah tidak melakukan satu apapun, juga makan daging persembahan di atas gunung itu dan mencemari istri sesamanya. Kok balik ke sini lagi? Menindas orang, diulangi lagi berarti ya. Menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, dan orang yang demikian tidak akan hidup. Sedikit lagi, ayah tidak menanggung saudara anaknya, sampai situ aja nanti. Sedikit lagi. Yang demikian tidak akan hidup, segala kejian yang dilakukannya ia harus mati, darahnya tertimpa pada dirinya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisapinya hal itu sehingga tidak melakukannya seperti itu. Iya. Naik sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi.
No, 15 sampai 17. Ya, yang 17. naik yang Ya, anak tidak akan 17. anak tidak menanggung dosa ayahnya itu loh di mana? Bentar ya. Ya melihat berhala menjelas orang lain 17. menjaga dia. Diulang. Sedikit lagi coba tuh, naik. Iyo, ayat 17. Ya, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil. Naik tuh, nggak bisa dibaca. Ya, udah sabar. Melakukan peraturanku, menjauhkan diri yang tidak mengambil bunga uang riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ini ya pasti hidup. Ini 18-nya ini mempesona. Naik ya 18-nya. Sabar. Ayah yang melakukan pemerasan, naik dulu. Ya. Ayah yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan melakukannya hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sesungguhnya ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti. Belum ketemu, dikit lagi. Ya. Ini dia. Ini klimaknya di sini. Orang yang berbuat dosa itu, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi banyak poin yang kita dapat di situ. Yang pertama, jangan mengingini istri orang. Tadi kan artinya tidak boleh berzina, tidak boleh makan berzina riba. itu bukan hanya mengingini istri, mengingini Pokok itulah. Pokok sebentar dulu, Betul. secara umumnya itulah ya. Tidak boleh tidak boleh menggauli perempuan yang tercemar kainnya, mungkin haid mungkin maksudnya ya, saya kurang tahu. Terus tidak boleh makan riba. Terus kasih makan orang yang lapar, memberi pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan dosa anak tidak akan tertanggung kepada ayahnya, dan ayah tidak menanggung dosa anaknya. Jadi inilah orang yang benar itu. Terus dosa warisannya, terus dosa warisannya dari mana ini gitulah? Kalau yang menyelamatkan dari Adam Aditya. Aduh, bukan dari bapak saya. Aduh. Nah, di situ dosa anak tidak tanggung orang tua tidak tanggung dosa anak katanya. Ini maksudnya ini antara bapak sama anak. Kalau bapaknya melakukan dosa, anaknya nggak ikut berdosa. Kalau anaknya melakukan kebenaran, ketetapan Tuhan. Ya berarti Kain dan Kabil ini juga tidak dosa perbuatan. Dosa warisan. Ini masalah dosa perbuatan. Ini perilaku maksudnya. Masalah sepele aja nggak bisa bedain gimana? Kalau itu masih diputar. Terus kalau tidak boleh makan riba itu gimana? Masih berlaku atau enggak itu? Itu perbuatan. Oh gitu. Berarti Kain dan Kabil juga kan ayahnya itu Adam itu ceritanya. Berarti dosa Adam tidak diwariskan ke Kain Kabil kan? Karena anak tidak menanggung ayahnya. Anak tidak. Perbuatan Kain itu bukan. Kita jawab dulu pelan-pelan. Aditya begini Aditya ya. Maksud warisan Adam itu bukan warisan akibat perbuatan Adam itu mewariskan ke anaknya. Bukan. Warisan yang dimaksud di situ Adam itu adalah hilangnya kesempurnaan manusia. Upah dosa adalah maut. Nah, perbuatan Adam kalau dia berbuat dosa yang lain-lainnya itu tidak ditanggung oleh keturunannya, enggak. Bukan itu. Sama misalnya Aditya berbuat dosa ya. Aditya tidak menanggung akibat dosa itu. Nah, tetapi Aditya catat ya, kemungkinan akibat perbuatan Aditya itu, perbuatan orang tua Aditya itu ya, mungkin saja Aditya ini bisa mengikut gitu loh. Misalnya orang tua narkoba gitu ya. Ya, anak bisa saja dapat
akibatnya, tahu nggak akibatnya Aditya? Misalnya menanggung malu, kemudian mencontoh orang tua dan sebagainya. Nah, jadi harus dibedakan akibat dan warisan, beda Aditya ya. Dampak. Paham nggak Aditya? Kira-kira. Kalau Ya. kamu renungkan tadi kata-kata itu Aditya, itu gampang dimengerti. Nggak usah ditafsir-tafsir, udah jelas itu ayatnya. Baca Ya, baik-baik. berarti poinnya tidak boleh makan riba, ya kan? Yang kita dapat Iya. itu kan. Iya. Tidak boleh berzina. Nah, kalau yang satu saya Iya. mungkin nggak usah tafsir ya, mungkin bisa dijelaskan itu tadi yang satunya. Tidak boleh apa tadi, mendekati wanita yang tercemar kainnya, itu maksudnya apa itu? Nanti kalau saya Ya asumsikan itu, cemaran. ya yang Apa haid itu benar yang gitu. haid. Nah, Oke. Terus itulah orang yang benar tadi katanya kan, dan kalau dosa itulah anak yang tidak benar tertanggung pada itu, orang tuanya. dengar. Yang dikatakan orang benar itu orang yang melakukan, orang yang menjalankan ketetapan Tuhan. Ya, Dia mau belokin kalau mereka melakukan hal itu dan mereka adalah orang benar itu, Pak Marban. iya tahu, Nah, tapi itu mereka kan tidak semacam melakukan ketetapan Tuhan. itu kan semacam penegasan keimanan gitu, maksudnya kan apa namanya, orang yang benar di mata Tuhan gitu loh ya. Artinya Iya. jangan Ya. membuat apa Iya. sesuatu yang aib, membantu orang miskin. Dia Artinya mau itulah orang yang nonton- selamat. nonton Terus belakang. anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya, tapi dibebankan mau kepada nonton. masing-masing kan di situ kan. Nah, Ya. pertanyaan Bolak-balik saya ngomong Aditya, Aditya. pertanyaan saya Aditya, apakah hidupmu selama ini sudah kudus, tidak melakukan hal-hal yang tadi tertulis, tidak berzina? Hah? Ya makanya itulah kan itu yang diajarkan Makanya Tuhan tadi. enggak, Itu kan firman sekarang Tuhan saya tadi. tanya. Iya, makanya Pelan-pelan sekarang Marban, saya Marban tanya pelan-pelan kamu. jawabnya, harus pelan-pelan. Betul. Akui, Makanya saya tanya kamu, apakah kamu sudah melakukan itu semua? Ya kita itu untuk ke situ itu kita berusaha semaksimal mungkin Bang, karena itu ketetapan dari Tuhan. Terlepas Lah iya, kalau kamu begini nggak Bang, sanggup begini kita tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Kita berusaha, makanya dalam beragama Apa itu katanya? kita itu kan selalu mengingat Sang Pencipta. Makanya dalam Islam itu ketika kita biasanya orang itu kalau Bukan, tidak dengar dulu. pertanyaan saya sepele kok jawabnya. Kamu sudah sanggup melakukan itu semua, itu aja jawabnya. Sanggup tidak, itu doang. Nggak usah. Kita nggak usah. akan berusaha semaksimal Kalau cuma- mungkin. Nah, justru karena Jadi begini, kita berusaha, makanya nggak kawan-kawan. bisa selamat. Makanya Yesus datang menggenapi itu. Konsep keselamatan kan beda. Oh. Jadi begini, menurut Islam ini kan antara pahala dan dosa itu ditimbang, kan gitu. Ditimbang, ya kan? Nah, kalau dalam konsep kekristenan bukan seperti itu. Ya. Kita diselamatkan oleh karena apa? Oleh kasih Kasih karunia. karunia, anugerah. Oleh karena iman, ya itu ada ayatnya. Artinya apa? Kita ini tidak ditimbang berapa dosanya, berapa pahalanya nanti dicuci gitu ya, api pencucian, enggak seperti itu Aditya. Ya, jadi kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia ya, oleh karena iman. Nah, itu udah jelas. Jadi manusia dalam konsep kekristenan itu tidak ada seorang pun yang bisa dengan sempurna melakukan itu ya, selain ya kasih karunia Tuhan. Jadi kita diselamatkan ini memang karena belas kasih Tuhan. Ya. Tapi Ya, tetap ya, karena berusaha. Tuhan. Kalau dalam Islam itu rahmat. Kebenaran. Ya, karena kita sudah dapat kasih karunia Tuhan, ya, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita gitu loh. Ada ayatnya juga yang mengatakan begini. Bagaimana kita bisa mengasihi manusia yang Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan Manusia kita aja. sesama manusia aja yang kelihatan Manusia kita aja tidak mengasihi gitu loh. Artinya apa?
Artinya ini kita tidak boleh munafik. Oh, bilang mengasihi Tuhan, tetapi sesama manusia yang kelihatan aja kita nggak kasih. Nah, itu intinya Aditya Jadi, ya. Sebentar, Ya. sebentar. Tapi begini, sedikit lagi. Sebentar, Aditya. Penek- Ya, Sebentar, silakan. Aditya. Sebentar. Sebentar. penekanan. Sebentar. Entar dulu Aditya, sedikit sebentar. aja. Sedikit ini Sebentar habis ini saya diam. Sedikit aja habis ini saya diam, sedikit oke. aja. Penekanan di ayat 18 itu di ayat 32-nya itu kan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup, ya kan? Itu penekanan Iya. terakhirnya. Artinya gimana itu? Silakan. Ya, jadi ini tadi itu terhubung dengan yang kamu tanyakan dari awal itu, masalah perempuan yang dibawa ke Tuhan Yesus. Itu terhubung. Kenapa saya bilang terhubung? Karena semua ahli-ahli Taurat pun, ahli-ahli Farisi pun mereka berdosa, makanya mereka tidak berani melempar. Artinya Tapi, ya. orang yang saleh pun yang dianggap saleh tetap aja berdosa. Apalagi kamu. Tetapi di ayat 30-nya bunyinya begini, Bang. Apa? Ayat 30 saya baca, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Lah, ya memang. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala Lihat itu. kedurhakaanmu. Hai kaum supaya Israel. Ya memang begitu. Kuncinya. Ya kaum Israel itu memang dihukum menurut perbuatannya. Siapa yang berani menggugat? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu manusia diselamatkan berdasarkan iman. Setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita ini diselamatkan karena kasih karunia oleh iman gitu loh, Ditya. Jadi jangan kamu samakan kamu sama Israel. Israel itu pilihan Tuhan. Kamu pikir Israel itu sama kamu apa? sama-sama Bang, mereka manusia, kita manusia, mereka makan roti, kita makan roti kok. Nah, Sama-sama pelan-pelan, mereka manusia. dilahirkan, kita juga dilahirkan. Apa Betul. Jadi bedanya? begini Aditya, saya jelaskan Aditya ya, Betul. pelan-pelan, pelan-pelan. Orang bertanya kita jawab pelan-pelan, jangan digertak, nanti dia takut. Ya. Jadi kita jangan alergi lah kalau ditanya orang. Kita siap menjawab. Enggak ada yang alergi kok. Pelan-pelan, santai-santai. Jadi begini Aditya ya. Kita sebagai orang tua Aditya, mendidik anak kita saja Aditya ya, itu perlu proses Aditya. Perlu tahapan-tahapan. Ya. Rencana kita terhadap anak kita itu untuk mencapai suatu kesuksesan itu harus bertahap. Di usia begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, demikian juga Tuhan. Rencana keselamatan Tuhan yang diberikan kepada umat manusia itu bertahap. Manusia diberi preview, oh kau rasakan kalau ini kemampu nggak mampu. Nah, harus dengan cara begini baru kamu bisa dibuktikan dulu supaya manusia tidak berprasangka terhadap Tuhan. Ya, dikasih hukum Taurat mampu nggak laksanakan, ternyata nggak mampu. Harus dengan kasih karunia ini loh, belas kasih Tuhan. Kalian nggak mampu laksanakan ini, ya kamu terima nih, ada juru selamat. Kau terima. Nah, dengan juru selamat inilah di situ dikenalkan. Ya. Jadi kita ini menerima karunia dulu baru kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan berarti kita setelah terima kasih karunia kita mengabaikan seperti itu, tidak. Ya. Jadi itu semua bertahap. Nah, Aditya memang mantap baca Alkitab. betul mantap dia. Dalam nama Mantap. Yesus, mudah-mudahan kau baca Alkitab, wajahmu dikena terang, kamu menjadi anak. Baca-baca Alkitab sering ya, supaya kamu dipercaya. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah kalau itu bab-babnya serupa dengan itu. Bahkan lebih mempesona di Al-Baqarah malah. Coba mempesona gimana itu? Ya, kalau dianggap sama nggak masalah, itu kan keyakinan dia. Iya, makanya saya Lama-lama bilang kamu lupa, nggak lama-lama apa-apa. kamu lupa Al-Quran. saya cari yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, nggak Iya. masalah, itu Nggak bagus. masalah. Aditya, Kita manusia kan lebih baik cari persamaan daripada cari perbedaan. Aditya,
salah satu yang kau baca tadi itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya, kain kotor, pembalut wanita, itu adalah dosa yang tidak bisa dihapus. Dia berbau najis. Kita sentuh kita saja kan bau. Itulah dosa. Perempuan itu adalah iblis yang pembalutnya itu. Itu Anda mau cuci saja tetap dia berbekas, tetap ada bekas darah. Aditya ya. Kalau kena Anda kan tetap kan bau najis. Itulah dosa. Dosa tidak bisa dihapus. Mau dicuci, tetap tidak bisa hilang. Itulah dosa. Paham ya? Aditya ya, supaya kamu paham. Yang tadi kamu tunjukkan adalah nubuatan. Termasuk nubuatan dalam Yehezkiel 18 ayat 30. Kemudian Yehezkiel 18 ayat 20. Yehezkiel 18 ayat 2 dan 6 itu nubuatan. Di otak saya tahu jawabannya ada di mana. Dia sangkut paut dengan imamat, bilangan. Nah, berapa ayat? Itulah Alkitab sempurna. Pembalut perempuan zaman dulu tidak ada kayak sekarang softtek. Softtek habis kena mens langsung dibuang. Seperti dosa. Najis, dosa. Murka Allah. Dosa dibuang ke dalam api. Softtek, apakah softtek mau dipakai ulang? Kan tidak tahu. Dibuang. Itulah orang yang berdosa. Dibuang, ditinggalkan oleh Tuhan. Paham tak? Itu. Ya. Lanjut yang lain. Aditya. Begini Bang Bom. Mungkin habis ini sudah jam 2 daerah saya soalnya ya. Sekali ini penutup dari saya sekalian saya pamit Bang Bom ya. Udah ngantuk saya. Coba dinaikkan screen saya terakhir ya. Ditya, saya mau tanya dulu Ditya. Dinaikkan dulu coba. Saya mau tampilkan orang-orang yang benar dalam Islam. Bentar dulu bro. Palidara ini Aditya mau salam-salam, mau pamit dulu. Kamu nggak sambut dia kan? Udah tidur dia itu. Udah tidur. Nah itu. Palidara. Coba ayat yang serupa tapi lebih mempesona di Al-Quran. Iya, tentang coba apa? Dinaikkan. Saya mau tanya dulu Pak Bom ini. Saya terpental terus. Dulu. Coba dinaikkan Bom. Sedikit aja. Udah nanti kamu ditanya dulu, dari tadi kamu nanya terus. Saya belum tanya juga. Itu tanya di teman-teman dulu, tanya itu, baru saya tampilkan. Ya, begini Ditya, gini Ditya. Aditya bisa akui memang pintar, pandai, orangnya smart. Nggak ada uang kecil saya. Tak perlu uang kecil Aditya. Kamu itu pandai. Besar maksudnya. Kelemahan-kelemahan yang ada di Alkitab. Tapi kamu tidak akan pernah mengerti. Nah sekarang saya wali. Apakah otaknya Aditya juga sama dengan menilai Al-Quran begitu? Mencari seperti apa yang Aditya cari di Alkitab. Tunggu dulu Aditya. Jangan dulu ngomong. Pertama Aditya harus cari itu. Siapa itu Allah sebenarnya yang ditunjukkan dalam Al-Quran? Benarkah itu Allah pernah menampakkan diri? Berkata kepada Muhammad sehingga Aditya bisa percaya. Benarkah itu Muhammad itu Nabi? Kenapa Aditya terlalu cari kelemahan yang ada di Alkitab itu? Coba itu seperti yang dikatakan Pak Bom tadi, teman-teman itu. Kupaslah itu Al-Quran. Jangan bahas Alkitab Aditya. Ini saja Anda tidak bisa menjelaskan kepada kami kalau ditanya. Kenapa Aditya itu terlalu sering-sering bahas Alkitab? Minta maaf Aditya, kenapa saya bicara begini? Kan Aditya itu lebih tahu Alkitab yang dibahas mencari kelemahan. Tapi Aditya tidak pernah membahas itu kebenaran yang hakiki yang ada di Al-Quran. Maka Aditya itu berpikir begitu. Jadi saya mohon, kalau Aditya tidak bisa menemukan kejelasan yang ada dalam Al-Quran, berhentilah berbahas Alkitab. Sudah berapa kali saya ajukan itu Aditya. Apa Aditya mencari itu Alkitab? Dijelaskan juga kepada Aditya. Aditya tidak akan pernah mengerti. Jadi tolong
cari itu di Al-Quran itu. Benarkah itu Allah ada? Allah SWT itu ada? Benarkah itu kenabian yang apa yang ada itu? Minta maaf ini kalau saya agak sedikit agak keras ini sekarang. Saya minta maaf ini Aditya. Jadi mohon Aditya itu bahas itu Al-Quran sendiri lah. Banyak kok yang bisa dipertanyakan di Al-Quran itu. Ayat-ayat yang ada di dalam. Kenapa bisa ada dalam kurung? Kok kenapa tidak diterjemahkan sesuai dengan apa yang artinya? Coba Aditya berpikir ke sana. Jangan bahas Alkitab. Ya, oke Bang, saya paham Bang. Jadi begini, Mengertilah. kalau Tunggu dulu. begini Bang, oke. Mengertilah dulu Al-Quran Anda Yang sendiri pertama, sebelum- oke. Banyak sekali poinnya Karena- tadi ya. Tunggu dulu Aditya. Karena ini kalau saya menilai Aditya membahas Alkitab di sini hanya untuk mencari kelemahan Alkitab untuk membenarkan apa yang Anda tidak mengerti. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda tidak tahu. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri Anda belum tahu itu semua. Kenapa itu Al-Quran tidak bisa diterjemahkan itu? Anda harus berpikir di situ. Ada apa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan? Oke Anda Bang, jadi bodoh. kita paham Bang. Ya, nggak usah panjang-panjang narasinya, udah malam begini Bang ya. Yang Nah, pertama, saya berikan seperti ini supaya otaknya Aditya itu keluar itu. iya Bang. Aditya. Begini, ya bagus Bang, menarik memang kajiannya. Anda kan melihat iman saya itu kan dari kacamata keimanan Anda kan. Nah, sementara Anda juga tidak memahami apa agama saya yang sesungguhnya kan Saya tidak demikian. pernah bahas Al-Quran Aditya. Ingat, Dengar dulu Aditya. Bang, Tidak saya Tidak jawab. pernah saya bahas Al-Quran Aditya. Aduh. Iya Aduh. betul. Jadi begini. Pak Bom tidak pernah. Ya, yang pertama itu ada 3 tadi ya yang Anda pertanyakan. Yang pertama, apakah Tuhan yang kamu sembah itu sudah benar? Terus yang kedua, kamu tahu enggak Al-Quran itu banyak tanda kurungnya katanya kan? Kalaupun Anda itu mempermasalahkan tanda kurung dalam Al-Quran, berarti saya percaya Anda itu bisa menjelaskan Al-Quran dari original text kan demikian kan? Karena Anda mempermasalahkan itu. Terus yang selanjutnya, saya di sini hanya belajar saja ya, belajar. Ingin tahu Kristenan seperti apa ya kan, tentunya yang standar saya pakai yang pertama Anda ya tidak dari belajar keyakinan saya. Aditya. PR. Kamu tidak belajar, tapi kamu dengan Anda tidak belajar. Ya, ini menjadi PR buat kamu saja. enggak sih datang sini soalnya bukan begini. untuk belajar. Tapi Anda setelah dari sini potong semuanya jari kalau Adi tidak membuka nanti di channelnya membahas masalah ini. Di channelnya Pak Bom segini begini. Enggak, cuman saya Semua juga itu sudah begini Bang. Saya ikuti. Jadi Anda paling gemar dibodohi oleh mualaf-mualaf yang bodoh itu. sebenarnya paling bagus Bang ya. Jika orang ateis sebenarnya mereka mencari agama itu yang benar sebenarnya, jadi kan mereka bisa posisi netral ya, karena ketika kita mengkaji kitab berbagai agama, kalau kita masukkan iman kita memang berat sebelah, memang saya akui itu. Dan saya juga di sini ya jujur ya masih saya membela iman saya masalahnya seperti itu. Begini karena saya ini sudah malam. Sekalipun teman-teman Kristen itu tidak mengakui bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, itu hak Anda dan saya hargai. Tetapi kitab saya itu mengajarkan hal yang demikian. Nah, contohnya coba naikkan Bom. Aditya, Contoh, karena misalkan, kitabmu Aditya, juga yang sebentar dulu. menyatakan kami tidak mungkin mempercayai karena itu kehendak Allah. Ngerti kau? Iya, oke lah. Ya kan? Tapi iman Aditya, saya itu kamu- seperti ini. Coba naikkan Bom. Aditya, Naikkan dulu Bom. Aditya Kehendak keliling, Allah. Aditya keliling gitu, utus orang-orang Aditya masuk ke Pokoknya gereja kami itu nggak tidak tahu akan pernah isinya. ada. Aditya, Karena ada Aditya. kau punya itu. Ya Aditya, kalau kamu cium ke Arab sana, cium batu itu hapus dosa nggak? Hapus dosa nggak? hadisnya itu ada sih, sudah saya baca ya. Menghapus Kan dosa sahabat itu melihat Nabi kan, melihat Ya, Nabi menghapus dosa ya? mencium Hajar Aswad itu tadi kan. Bisa menghapus Makanya dosa sahabat ya? berkata jika kami tidak melihat Nabi mencium maka kami tidak akan pernah melakukan itu. Di situ bukan dalam konteks menghapus dosa, tetapi jual tanah Aditya. menurut Makanya secara hadis itu berpikir, Aditya. Makanya Hancurkan berpikir. Indonesia. Jangan hanya agama itu, Islam ini sudah logis Bang, sudah rasional. Ya. Logisnya Agama di Islam mana? itu menurut saya. Sekarang Anda tanya kesesatannya agama Islam di mana Kan coba? tipu-tipu itu, tipu-tipu Ya. itu. Untuk Logisnya kamu di jadi mana, teroris. bulan Tipu-tipunya di mana? Nah. Tipu-tipunya di mana? Ya, Coba supaya naikkan kamu tulis saya dulu, Bang. dong pergi ke Arab sana, bawa devisa Indonesia ke Arab sana. Ngerti nggak? Karena itu kan memang atas Berapa terkabul karena devisa doanya Nabi Indonesia Ibrahim. yang lari ke Arab Saudi?
tunjuk, ayo hitung. Itu Berapa karena devisa doanya Indonesia yang pergi ke Arab Saudi? Ayo. itu karena doanya Nabi Ibrahim. Orang Ya. bapak Bahwa itu daerah kota yang diberkati. semua. Arab Saudi Tidak udah pernah bisa diterima kembaliin itu, karena duitnya orang sampah. Indonesia. Lah daripada uang habis kita pakai hura-hura ndak jelas orang ndak dapat miskin bahannya harus kan. jual tanah untuk pergi menyembah batu untuk muter-muter lempar kerikil. Pak, syaratnya naik haji itu ada syaratnya, Pak. Yang pertama, banyak ya. ngomong lo. Kalau tetangga kita di sekeliling masih banyak yang belum makan, tetangga dekat ya, yang bersampingan rumah itu nggak boleh, Pak. Ya Syaratnya buktinya itu. tetangga aku ya pada jual tanah, anak-anaknya nggak disekolahin. Ngerti kau? Berarti dia telah melanggar syariat Islam itu tadi. Iya, Karena dalam syariat iya, Islam iya, itu iya. wajib Iya. hukumnya bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu, Bang. Ya udah. Tidak ada paksaan di situ. Kalau mereka mampu silakan, Tidak ada tidak mampu ya paksaan jangan. karena kamu itu fobia. Tahu ngerti fobia? Islam Ya, itu fobianya di takut mana, dengan Bang? ajaran Islam sendiri. Lahirlah Islamofobia. Ngerti? Contoh, Karena fobia yang mana, Pak? Islam itu Yang mana fobianya? takut sama Islam itu sendiri. Udah. Kok. Contoh yang mana, Pak? Ah. Contoh takut yang mana, Pak? Melebar, nggak usah melebar. Barat. Jangan melebar lah. Nah, Aduh, itu muter-muter yang nggak tahu Yang apa. penting Oke lah, Bang. dia bertanya, kita jawab. Adit, Selama dia iya. nggak ngeyel ya kita biasa aja udah. Dit, santai saja. Dit, sebelum Makanya kamu Justru saya sarankan ini begini, Pak, maaf teman-teman ya, kalau kita berbeda ya, kalau saya ya, justru Aditya masuk di sini, kita menjelaskan Iya. daripada dia bernarasi di luar, Iya. mendingan benar. kita jelaskan di sini. Jadi kita Betul, jangan, Pak. aduh, ya, Iya betul. Supaya dia nggak berani khotbah lagi di sebelah. iya kan. Dia kan datang sini. Kalaupun Kan dia Aditya nggak tidak punya kan. terima, kalau Aditya Iya. pun misalnya kita jelaskan, ya dia kan enggak terima, enggak masalah. Di luar sana kan banyak yang mendengar juga. Pak Mordecai, aku mau Besok dia sebelum buka ada lagi kabur, Dit. Kita Gua di mau sini kan kasih bukan lu ruang oleh-oleh debat, nih, di Dit. sini kan kita ruang diskusi. Ya. Dit, aku mau kasih kamu oleh-oleh, Dit. Ya kan? Pak Bom, tolong bukain Lukas pasal 1, Pak Bom. Ya. Ayat berapa? Lukas pasal 1, Pak Bom. Ya, berapa? Ayat dari 40 lah. Itu berapa? Ya. Nih, Dit. Lu baca ayat ini sampai ke bawah, Dit, biar lu dapat ilmu tambahan. Kan lu orang selalu nanya, Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan atau enggak kan? Ada nggak orang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan apa enggak kan? Lu baca ayat ini dan lu renungin. Oh, itu sudah saya baca, Bang. Satu perikop itu Ya. ceritanya kan Nabi Zakaria punya istri yang namanya Elisabeth. Elisabeth kan istri Ya. Zakaria kan? Elisabeth Ya. itu keturunan Harun. Dan Elisabeth itu pernah tinggal 3 bulan lamanya dengan Maria. Dan Ya. Elisabeth dengan Maria itu disebut bersaudara, Bang. Ya, Elisabeth terus? melahirkan Yahya dan Ya. Maria melahirkan Yesus. Di situ sudah saya baca, Ya. Bang. Lu jangan baca itunya, lu baca ayatnya. Udah, Lu kan- udah saya baca semua Lu itu, kan Bang. Lu minta bukti Mengerti kalau nggak? ada orang nyembah Yesus Mengerti. sebagai Tuhan. Mengerti, Lihat. begini, Zakaria itu dia Gua tuh nggak mau usianya baca sudah lanjut. karyanya. Dengar dulu, usianya sudah lanjut. Gue mau kasih lu lihat bukti kalau Apa? sebelum Yesus lahir di dunia aja sudah ada orang bilang Yesus itu Tuhan. Yang di mana, Bang? Ya, baca makanya itu kan katanya lu Nah, udah baca. Mengerti lagi. Tapi toh masih 43. dibantah. Siapakah Ya, aku? Kyrios itu ya, Bang ya. Aku datang mengunjungi aku. Ayat 43. Hmm. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku katanya. Ya. Sebelum Yesus brojol, Yesus sudah dibilang Tuhan. Tapi kan bukan tinta merah itu, Bang. Masalah mau tinta merah ke, mau tinta kuning ke, Oh, ya kan? Aditya ini bodohnya Ini betul-betul. buktinya, Dit, ini. Belum Ayat lahir Yesus di 43. situ, Aditya. Itu belum Nah, lahir. coba loh. buka original teks kata Tuhan di situ itu merujuk ke mana itu? Kyrios, Theos, apa-apa itu di situ.
Coba aja kau Sudah buka. baca, Lah, sudah bodoh. malam ya. Begini Bang Bom, sudah malam ya. udah Saya ya. pamit dulu ya, udah Kabur ngantuk ya. ya. Bodoh akut Karung. tuh ini. Bodohnya yang Enggak, silakan dikoreksi apa ditelusuri Kirios, Jual rumah, Teos, jual rumah. atau apa di Iya. situ original Jual tag-nya gitu lah. rumahmu. Tidak, saya mau tanya Aditya, yang turunan suku Lewi itu yang mana? Zakaria atau Elizabeth? Gimana? turunan Yang suku Lewi. itu siapa? Langsung batu. Tuh. Yang suku Lewi itu aduh sebentar, Zakaria lupa atau saya Bang Bom. Elizabeth? Hmm. Lupa saya Bang Bom. Udah ngantuk soalnya. Besok Elizabeth malam dan lagi Bang Bom Maria- ya. Elizabeth dan Maria itu siapa? Elizabeth dengan Maria itu menurut penjelasan Lukas itu saudara katanya, bersaudara. Ya, coba dibaca ada bersaudaranya situ dan bahkan pernah hidup selama 3 bulan bersamaan. Zakaria itu kan sudah tua dan istrinya juga tua kan mandul ya kan. Terus dia berdoa di kitab Lukas itu kan berdoa, akhir doanya dikabulkan Tuhan. Sebentar dulu berdoa, akhirnya dikabulkan, akhirnya mengandunglah Elizabeth Maria usia yang muda. tua. Maria muda, baru Elizabeth? Elizabeth itu orang sudah tua. Masa Iya sudah tua memang, kan keturunan Harun katanya di situ. Harun jarak dengan Zakaria umur berapa? Tapi di Zakaria itu Harun yang mana itu? Keturunan Harun katanya Elizabeth itu. Iya, keturunan Harun dari Musa 1500 tahun lalu. Ya Keturunan sudah. Musa. Iya saya gak bantah juga, ya terserah. Iya, terus ada Alkitabnya, ada ayatnya, saya setuju. Elizabeth itu bukan saudara sepupu. Karena Mungkin saudara dari ibunya mungkin. Mungkin. Pakai cara mungkin. Makanya kalau kalian tidak Teknik kepala Pak Bom-Bom. belajar. Tapi nggak apa-apa lah, Aditya udah masuk bertanya. Belajar ya di sini ya.